Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Amirullah, NIM 1805052005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembongkaran injektor nozzle motor diesel. Pembahasannya, yang pertama topik praktikum, yang kedua tujuan praktikum, yang ketiga kesehatan dan keselamatan kerja, yang keempat alat dan bahan praktikum, yang kelima dasar teori, keenam prosedur praktikum, yang ketujuh pembahasan, terakhir kesimpulan dan saran. Untuk topik praktikumnya ialah membongkar dan menganalisa serta memasang kembali komponen nozzle motor diesel. Untuk tujuan praktikumnya ialah setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memeriksa dan menganalisa kerusakan pada nozzle motor diesel serta dapat memasang kembali komponen nozzle motor diesel. Kesehatan dan keselamatan kerja. Mahasiswa melakukan praktikum dengan menggunakan baju khusus praktek atau yang disebut dengan katalpak. Yang kedua, melakukan pembongkaran dan pemasangan kembali sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Yang ketiga, mahasiswa menjaga kebersihan tempat praktikum. Yang keempat, mengembalikan alat ke tempat semula apabila sudah selesai digunakan. Alat dan bahan praktikum. Alat yang digunakan ialah kunci pas dan ring ukuran 21 mm. Yang kedua, kunci pas dan ring ukuran 24 mm. Yang ketiga ialah tang cucut. Bahan yang digunakan ialah injektor nozzle motor diesel. Dasar teori. Dasar teorinya ialah pengertian nozzle. Nozzle bahan bakar disebut dengan penghabutan atau ada yang menyebut dengan injektor. Disebut injektor karena tugas dari komponen ini ialah menginjeksikan bahan bakar, dan disebut penghabut karena bahan bakar yang keluar dari komponen ini dalam bentuk kabut. Sedangkan disebut nozzle karena ujung komponen ini luas penampangnya semakin kecil. Fungsi nozzle tersendiri ialah untuk menghabutkan bahan bakar dari full injector pump atau pipe ke dalam silinder pada setiap akhir langkah kompresi di mana torak mendekati posisi tem A. Injektor yang dirancang sedemikian rupa merubah tekanan bahan bakar dari full injection pump atau pipe dengan bertekanan tinggi untuk membentuk kabut dengan tekanan minimum 60 kg per cm persegi dan tekanan maksimum 200 kg per cm persegi. Tekanan ini mengakibatkan peningkatan suhu pembakaran di dalam silinder meningkatkan menjadi 600 derajat. Penghabutan bahan bakar ini hanya berlangsung satu kali pada setiap siklusnya, yakni pada setiap akhir langkah kompresi dalam kapasitas tertentu. Nozzle dilengkapi dengan jarum yang berfungsi untuk menutup atau membuka saluran bahan bakar yang tidak menghabut, akan dialirkan kembali ke tangki bahan bakar sebagai kelebihan aliran atau overflow. Komponen nozzle antara lain. Yang pertama ialah nozzle holder, berfungsi sebagai saluran bahan bakar dan bodi pada komponen atas. Adjusting washer berfungsi sebagai sim penyetel tekanan penghabutan. Pressure spring berfungsi sebagai pengembalikan tekanan penghabutan. Pressure pin berfungsi sebagai poros penerus tekanan. Distance fish berfungsi sebagai wadah dan saluran bahan bakar. Nozzle body berfungsi sebagai saluran bahan bakar dan lubang penghabutan. Nozzle needle berfungsi sebagai jarum pengatur penghabutan bahan bakar. Retraining nut berfungsi sebagai bodi komponen bagian bawah. Prosedur praktikumnya. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan, kemudian melepaskan nozzle dari diesel. Setelah itu melakukan pengujian tekanan awal nozzle menggunakan injektor tester. Setelah itu melepas nozzle holder dan retraining nut dengan kunci pas atau ring ukuran 24 mm dan 21 mm. Melepas semua komponen yang ada di dalam nozzle. Setelah semua komponen terlepas, analisa apakah ada kemungkinan kerusakan pada komponen nozzle. Apabila setelah dianalisa semua komponen masih normal, pasang kembali semua komponen nozzle. Baru setelah itu melakukan pengujian tekanan nozzle setelah dibongkar menggunakan injektor tester. Pembahasannya. Pada pelaksanaan praktikum nozzle diesel yang saya gunakan dapat berfungsi dengan normal atau baik sebelum dan sesudah melaksanakan praktikum. Nozzle tersebut juga tidak terdapat kebocoran pada saat diuji menggunakan injektor tester. Pada pengujian pertama, nozzle tidak dapat menghabutkan solar dan hanya bertekanan kurang lebih 10 psi. Maka kami melakukan pembongkaran ulang, didapatkan terdapat komponen yang terbalik pemasangannya, yaitu distance fish. Kemudian melakukan pengujian kedua. Nozzle mengalami kebocoran dan bertekanan kurang lebih 20 psi. Ternyata hal tersebut diakibatkan oleh pemasangan ke nozzle tester yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan pengujian yang ketiga. Nozzle dapat mengkabutkan solar dengan baik dengan tekanan 160 psi. Maka nozzle tersebut normal dan masih dalam batasan tekanan nozzle normal, yaitu
di atas dari 150 PSI dan di bawah dari 190 PSI. Kesimpulan dan saran dari kesimpulan yang saya dapat pada saat praktikum yang kelompok saya telah dilakukan tentang pembongkaran menganalisa kerusakan dan pemasangan kembali komponen nozzle, tidak ada ditemukan masalah yang berarti. Hanya saja perlu berhati-hati dalam pemasangan kembali komponen nozzle, jangan sampai ada komponen yang terbalik. Saran saya, pada saat melakukan pemasangan kembali komponen pada nozzle harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena apabila ada kesalahan pemasangan komponen, akibatnya nozzle tidak bisa berfungsi secara normal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.